Alah, lu pengacara nyari dukungan sono sini, minta bas gue dicabut. Karena lu kalah debat di sidang ya kan. Lu ketakutan gue bongkar aibnya kan. Jadi lu biadab bener-bener ya. Cewek lu rayu-rayu di diskotik, lu bawa masuk ke mobil, lu mabokin, lu cemek-cemek tuh barangnya ya kan. Istri teman kau sendiri aja kau embat. Jadi jangan, tolong jangan buka-buka aib nanti jadinya ya. Sekali lagi saya sampaikan kepada para Abbas, saya siap tantang kamu di pengadilan, di kantor polisi, dimanapun. Jangan rendahkan kami. Tidak bisa hakim ganti dan lain. Selama ini saya di... Gejala awalnya kayak gimana sih? Kok bisa seakut itu? Bukannya kenapa-napa nih. Gue khawatir hal tersebut menjadi penyakit menular layaknya pandemi. Firdaus Oiwobo, pengacara dari Rasman Arif Nasution, ternyata tidak kapok juga. Kemarin pada saat sidang gugatan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Hotman Paris Hutapea terhadap Rasman Arif Nasution yang bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, justru terjadi kericuhan dan kala itu Firdaus hingga menaiki meja persidangan. Namun ketika mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, sepertinya Firdaus tidak juga kapok, justru mencari kambing hitam di balik itu semua. Bahkan ia mengatakan bahwa ia sendiri bingung mengapa dia bisa berada di atas meja. Bahkan ia mengatakan bahwa Hotman Paris Hutapea telah melakukan beberapa tindakan yang tidak senonoh terhadap para asprinya atau mantan asprinya. Dan hal itu ia buka-bukaan di depan publik dengan membeberkan beberapa fakta yang memang sangat tidak pantas kalau didengar secara publik. Ini mungkin lebih pantasnya harusnya didengarkan saat persidangan. Tetapi justru hal itu terjadi di luar persidangan. Dan seperti apa omongan atau ungkapan pernyataan dari Firdaus Oiwobo yang secara tidak langsung telah menelanjangi Hotman Paris tersebut, mari kita ikuti videonya. Alah, lu pengacara nyari dukungan sono sini, minta bas gue dicabut. Karena lu kalah debat di sidang ya kan. Lu ketakutan gue bongkar aibnya kan. Jadi lu biar bener ya. Cewek lu rayu-rayu di diskotik, lu bawa masuk ke mobil, lu mabokin, lu cemek-cemek tuh barangnya ya kan. Lu pencet-pencet ya. Buahnya lu pencet-pencet, lalu lu fitnah dia ya, lalu lu ancam dia. Kalau dia tidak menyerahkan sawah sepetak, lu akan penjarakan. Dan lu mengaku bahwa lu adalah pengacara yang dekat dengan petinggi dan lain-lain. Akhirnya si cewek itu takut. Dan lalu menyerahkan barangnya ya, yang segitu-gitunya, yang dimuliakan oleh dia, ke tangan lu. Dia mau menyerahkan karena lu janjiin duit puluhan juta ya, sebagai kompensasinya. Dan akan dijadikan sekretaris. Ya, akan dijadikan sekretaris tetap dan dengan gaji yang fantastis. Tapi setelah lu pakai tuh cewek, lu kasih duit cuma 1 atau 2 juta, ya Allah. Si cewek kecewa, marah. Akhirnya cewek itu marah pulang, meronta-ronta jiwanya. Lu ancam, lu telepon dia, lu WA dia. Cepet nggak lu kirim foto lu untuk bahan gua? Cepet lu kirim foto kemaluan untuk bahan gua. Cepet, bukannya lu nikmat waktu di hotel sama gua jilatin. Nikmat kan? Makanya jangan lu hilangkan kenikmatan yang bersama gua itu. Cepat lu kirim. Dengan terpaksa si cewek itu ngirim. Ya kan? Diancam lagi untuk ditiduri yang kedua kalinya. Kalau nggak dipenjarakan dia. Akhirnya si cewek mau lagi ditidurin karena diancam. Lalu karena nggak tahan, dipaksa terus dan diancam terus, dia ngadu ke pengacara lain. Minta pertolongan. Dan setelah pulang dari pengacara lain, konferensi pers karena perbuatan si pengacara bejat ini, akhirnya dia pulang, entah diapain lagi, diancam lagi, atau berubah. Katanya si cewek tidak pernah memberikan kuasa kepada si pengacara yang diminta bantuan itu untuk melawan pengacara biadab ini. Setelah itu, di framing sedemikian rupa, dilaporkan pula ini cewek yang katanya pacarnya, yang sudah romantis, sekarang mau jadi terpidana. Bareng sama pengacaranya yang gak diakui. Ini udah kasus udah ngejelimet. Tapi intinya kebiadaban. Cewek yang udah diancam,
dimaki-maki, diperkosa, bejek, ditiduri, ya. Sekarang mau dipenjara dan dibayar murah. Sekarang pertanyaan saya, mana yang mulia, pengacara yang naik di meja persidangan karena ingin membela hak-hak hukum kliennya, atau pengacara yang mengancam wanita yang tidak berdaya dan mengancam dan mengintimidasi darah dan naik ke atas pusar wanita dengan paksaan? Mana yang mulia? Pengacara naik di atas meja atau di atas pusar? Silakan telaah. Kalau salah menanggapi ini dan salah menganalisa ini, hukum di Indonesia akan cacat dan negara akan hancur. Terima kasih. Istri teman kau sendiri aja kau embat. Jadi jangan, tolong jangan buka-buka aib nanti jadinya, ya. Sekali lagi saya sampaikan kepada para Abbas, saya siap tantang kamu di pengadilan, di kantor polisi, dimanapun. Jangan rendahkan kami. Kami di sana berpakaian toga. Hormati pakaian toga itu. Kau punya toga juga. Kau pengacara juga. Bagaimana kau memahami hak imunitas? Bagaimana kau memahami kesetaraan dalam penegakan hukum? Bagaimana kau memahami situasi rasa yang ada? Sedangkan kalau rasa sudah tertekan, orang bunuh-bunuhan bisa. Ya, ini Rasman saat itu harus dimaklumi, dia sedang stres. Dan kau menganggap kami ini siapa? Nggak bermoral. Emang kau punya moral? Hah? Kau punya etik? Kadang-kadang yang gila siapa sih? Kadang-kadang orang gila itu ngomong kita yang gila. Orang yang gila, pada dia yang tidak waras. Sama dengan statusmu, Farah Abbas. Ya? Aku sudah lama. Kau kemarin bilang jumpa di Elvin Lim. Bu, saya salut sama ibu. Sudah mendamaikan saya dengan Rasman. Tapi kok ibu tantang saya lagi di UMKM? Iya, saya sebenarnya nggak pernah ikut campur urusan orang ya. Makanya saya diam. Tapi setelah kamu berdamai dengan Rasman, apa sikapmu? Kau hina lagi. Kau bilang itu nenek-nenek yang pakai tai lalat. Emang saya salah apa sama kau? Kau kadang-kadang lupa kau apa yang kau ucapkan. Kemudian kau merasa kau yang benar. Saya bilang, kalau kau tidak mulai, saya tidak akan memulai. Saya gituin sama kamu kan? Di tempat Alvin Lim almarhum, waktu itu kami sama-sama ketemu di sana lagi takziah. Nah, kau bilang nanti kita teleponan. Oke. Karena kamu orang Riau, mak kamu ada di Riau, adik-adik, abak, kakak-kakakmu ada. Saya menganggap kau orang Riau, setiap orang Riau. Saya menghormati kau. Saya tahu kau. Makanya saya nggak mau. Tapi kau bilang tangkap semua pengacara di sana. Saya ada di sana. Kau tangkaplah, ya. Kau harus tahu alasan menangkap orang. Kalau masalah moral dan etika, apakah kau lebih bermoral dan beretika daripada saya? Ya, para Nabas, hentikan ikut campurmu. Kau tidak tahu apa-apa. Jangan ikut campur kau. Kau boleh berpendapat setelah kau tahu yang sebenarnya. Ya, pada semua pengacara juga. Jangan asal ngomong doang. Jangan tanamkan kebencian dalam penegakan hukum. Ingat, hari ini orang yang bermasalah, suatu saat kita bermasalah. Siapa yang bantu kita? Bisa-bisa orang yang kau hina itu akan membantu kamu. Ya, jadi saya bisa peristiwa UMKM, peristiwa tipu-tipu, banyak masalah kau. Tapi aku tidak mau ikut campur gitu. Ya, tolong sekali lagi, semua saya hormati. Saya pertama sekali di dunia ini, saya menghargai dan menghormati suami saya. Saya menghargai dan menghormati seluruhnya anak, tetangga, dan masyarakat Indonesia. Dan saya cuma takut satu, yaitu sama Tuhan. Tak takut saya sama kamu. Dan Hotman Paris, sekali lagi, jangan giring opini terus. Nanti kamu yang kena. Jangan buat lobang lah, buat dirimu sendiri. Kami punya bukti. BAP kamu sudah menentukan bahwa kamu mengakui kamu buat meniduri Ikdul Makim.
Karena kamu bilang kamu check-in, kamu pegang payudara, kemudian keras, tidak sesuai, kamu kecewa, itu di BAP lu loh. Berarti lu mengakui pernah tiduri dia. Nah, Ikil Makin pernah bilang jilat-jilat, ada WA-WA-nya. Jadi sebenarnya kami banyak hal yang akan mempermalukan, banyak yang buat aib. Jadi siapa yang mesum, siapa yang bejat, siapa yang tidak bermoral, makanya jangan suka mencari kesalahan orang lain. Karena kita lebih hina dan lebih rendah dari orang yang kita sampaikan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Orang yang mendoakan banyak juga kawan dia. Jadi kalau belok-belok nanti tergelincir kalian, tergelincir. Bang, gitu. tapi takut nggak sih, karena mungkin kemarin kan sempat ribut-ribut gitu ya, kayak takut nggak sih klien abang hilang, mungkin kedepannya bisa kekuatan gitu. Nggak pernah hilang klien saya deh. Ada terus klien saya. Ada terus. Dan saya nangani kasus menang. Nggak ada. Saya nggak takut. Berarti Rezeki itu Allah yang mengatur. 3 tahun Hotman cuap-cuap, jangan pilih pengacara ini, pengacara ini, pengacara itu. Ada klien saya. Dan viral. Ini kalau saya viralkan kasus yang di Cirebon ini, viral ini kan, yang diduga dilecehkan, enggak saya hebohkan, cuma sekali aja. Yang nyari siapa? Saya nggak pernah cari-cari klien yang datang ke saya. Saya begini, ada klien yang pantas, ya tanda tangan kuasa pakai duit barang seberapa, ada yang gede, ada yang enggak juga, ada yang pro bono sama sekali, tergantung suasana aja. Nggak apa-apa, jiwa saya kan sudah nilai. Dalam keadaan sempit waktu saya begini pun saya masih mau wawancara sama kalian. Kalau suara saya sudah habis. Itulah namanya I love you for all. Bang, berarti kemarin 2 lagi ya, iya. Saya mau jalan. Berarti emang kemarin nyamperin Bang Hotman tuh emang abang sebenarnya nggak bertengkar ya bang, cuman di Bukan. belakang bang itu ya. Mereka yang salah paham. Kenapa sih harus salah paham? Kan sudah selesai sidangnya. Kenapa kalau saya dorong Hotman, saya pukul, kan dia boleh pukul saya lagi? Kan enggak, cuma saya ngomong saya teratur kok. Nggak ada yang berlebihan. Itu doang, nggak ada deh. Jadi bagi saya, kasus ini harus terungkap ke permukaan supaya hakim nantinya memberi putusan yang benar, tidak sebelah. Dalam pengertian tidak memutus tanpa keadilan yang hakiki untuk kebenaran yang didalami di dalam persidangan. Sehingga putusan itu benar-benar. Akhirnya saya bilang, kamu naik ring aja sama saya. Ngapain kamu klien saya digituin? Hah? Jaksa, kamu naik ring. Pengacara begini. Ada aja dah. Timnya si Rasman kali itu. Iya, gila. Sampai saat sekarang, saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Untuk semua warga negara Indonesia, tolong aku. Siapa yang menaikkan Bapak pengacara ini ke atas meja? Tolong aku, ngaku. Kejaksaan Agung ya Bang ya, Kejaksaan itu bisa melihat ya proses persidangan tadi Bang Hotman sama Pura-Pura Ninja sangat amat ricuh, harusnya diberi sanksi agar ada pengacara naik ke atas iya, agar Rasman dan semua pengacaranya yang nggak penting itu agar tidak boleh lagi masuk ke persidangan. Seharusnya seperti itu kan, nggak boleh sampai ada yang naik ke meja teriak depan hakim, jaksa gitu kan, harusnya nggak boleh. Jadi gini Bang, Rasman itu maunya sidang terbuka, tapi emang karena Rasman blow on ya kan, kalau persidangan ada porno-pornonya memang harus tertutup, cuman kan dia pengennya viral gitu kan, dia kangen sama wartawan masuk TV mulu jadi berita gitu kan, dia nggak sadar bahwa dia juga lawyer tapi blow on gitu, harus ditutup tapi dia nggak terima, akhirnya teriak-teriak gitu. Biasanya majelis hakim yang diangkat bukan top itu penghinaan terhadap persidangan. Nggak bisa kena pasal berlapis gitu sih Bang, atau kena hukuman penjara gitu? Nah saya di Indonesia tuh beda sama di Singapura. Kalau di Singapura lo melakukan itu lo bisa langsung dipenjara saat itu juga. Cuman di sini hukumnya berbeda. Mohon maaf aja nih ya. Sejak kehadiran Rasman, lawyer yang penuh kontroversi, membuat kita itu sebagai masyarakat yang menilai ya,
di setiap kehadiran Rasman di semua kasus membuat kita, mohon maaf nih, ini oknum, bukan untuk semuanya. Agak gimana ya pandangan kita terhadap lawyer. Mohon maaf, bukan untuk semuanya. Wabil khusus untuk Rasman, DKK ya. Jadi kita tuh jadi kayak enek aja gitu ngelihat kasus hukum di Republik Indonesia berkat keberhasilan Rasman dan kawan-kawannya, membuat kita menjadi enek melihat kasus hukum di Republik Indonesia Raya ini yang didampingi oleh oknum lawyer. Contoh Rasman dan kawan-kawan. Guys, kalian tahu kan video yang lagi viral si Rasman yang tantrum di pengadilan sama Hotman Paris? Yang ini. Rasman, hei Rasman, tang giran, tang lu kayak ayam sayur. Jadi lawyer nggak ada elegan-elegannya ya lu. Mau gue batekin biar lu punya leher nih kayak gini nih. Cuy, kayak gini. Ini teddy bear nggak ada leher mah lucu lah lu. Ih, Rasman. Well. Tidak bisa hakim ganti dan lain. Selama ini saya di... Gejala awalnya kayak gimana sih? Kok bisa seakut itu? Bukannya kenapa-napa nih. Gue khawatir hal tersebut menjadi penyakit menular layaknya pandemi. Karena setelah si kuda laut melakukan tindakan-tindakan abnormal diikuti oleh timnya, maka hal tersebut sangat mengkhawatirkan. Karena mungkin saja penyakit yang menjadi bawaan kuda laut mengkontaminasi orang-orang di sekitarnya. Dan itu sangat mengkhawatirkan. Mana vaksinnya belum tentu didapat. Aduh, berisiko tinggi, ya kan? Maka waspadalah, karena penyakit tersebut bukan penyakit turunan, melainkan penyakit menular. Ini macam mana nih ceritanya? Di pengadilan loh. Di pengadilan dan orang yang mengaku berprofesi sebagai pengacara. Yang dimana pengacara itu adalah orang yang tahu hukum. Tapi seakan-akan pengadilan jadi kayak ring tinju. Ini hakimnya gimana? Masa tidak bisa mengambil tindakan tegas? Oke lah kalau tadinya itu orang awam yang nggak tahu hukum melakukan yang namanya gaya premanisme, arogan segala macamnya di pengadilan, ya kan? Ini seorang pengacara yang dimana pengacaranya ini orang yang terlalu banyak kasus. Kemarin kalau nggak salah pun dia soal ijazahnya dipertanyakan. Pengadilan loh. Jadi di mana lagi orang cari keadilan? Ini hakimnya ini gimana sih? Ini baru keren. Pengacara naik meja. Dalam sejarah negeri Konoha belum ada yang naik meja. Gue udah tungguin. Bentar lagi dia naik genteng atau naik loteng. Asli, gue salut sama nih pengacara. Ini pasti titisan Spider-Man. Salam dari Irit Man. Bang Hotman mungkin pinter ya, dia ngerasa kayak ini tuh di persidangan apalagi disorot oleh kamera. Jadi kayak dia ya santai aja, meskipun dia dihadang-hadang, ditunjuk-tunjuk, disalahkan dan bla 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 yang terjadi, dia mencoba untuk tetap tenang, tetap nggak mau terbawa emosi apalagi melawan karena hal tersebut bisa berdampak buruk pada image-nya dia gitu loh. Apalagi di sini dia itu sebagai pelapor, ingat ya, pelapor, korban, saksi itu dilindungi undang-undang dan mereka memang harus dilindungi terutama di dalam persidangan. Gua kalau jadi Hotman Paris pas sidang sama Rasman rusuh. Semuanya diam. Rasman, gua nggak ada waktu yang ngadepin lu. Aku sepertinya membutuhkan bantuan temanku. Calling Nikita Lemon. Nikita Lemon, tolong, aku membutuhkan bantuanmu. Ini sambil nunggu Nikita Lemon datang nih ya. Gue belanja dulu. Nggak mungkin dong gue menyanyikan kesempatan jadi Hotman Paris. Gue belanja dulu. Gue belanja mobil sport, gue check out. Terus rumah gue check out. Terus nih kita Lemon datang nih. Hei Rasman,
Rasman, kura-kura ninja. Lu nggak di mana-mana bikin rusuh ya, nggak di hidup gua, nggak di hidup Hotman Paris, nggak di hidup mana-mana. Lu rusuh terus ya. Terus nih kita Lemon behelin Rasman pakai behel apa? Behel loli. Jadi tuh Rasman berubah jadi apa? Jeffrey Nicole. Presiden, jangan tolong ditegur, Hotman ini bolak-balik posting. Dibuat warga TikTok nih, gue mohon maaf nih, kali ini gue bukan mau ngebahas Rasman ya. Gue bukan mau ngebahas kasusnya Rasman, tapi gue mau ngebahas bagaimana konten-konten kecil bisa berkembang. Ibu-ibu yang tiap hari ngedit konten supaya terlihat lebih bagus, lebih menarik. Tapi kalau misalkan algoritma TikTok lebih berpihak kepada sesuatu yang huru-hara gitu loh. Ibu-ibu udah keringat dingin jungkir balik ngupload video, udah ngedit video tengah malam sampai kagak tidur, cuma pengen followersnya naik, viewersnya bertambah gitu kan. Tapi kalau misalkan algoritma TikTok berpihak kepada sesuatu yang menimbulkan keributan, bagaimana nih orang-orang kecil bisa berkembang, bisa maju? Janganlah begitu, sekali-kali nengok orang kecil gitu loh. Sesuatu yang menimbulkan huru-hara di kalangan netizen itu udah, algoritma TikTok itu tidak usah menyebarluaskannya kepada mereka, kepada warga TikTok. Ngapain harus disebarluaskan sesuatu yang menimbulkan dosa? Udah kasusnya kagak kelar-kelar. Pencemaran nama baik, membuka aib setiap orang. Apa faedahnya? Kagak ada. Itu cuman menambah dosa buat kita yang ngelihat. Karena mau kagak mau nih, hati kita nih tergerak gitu loh buat mengetik, buat berkomentar. Padahal kita kagak tahu kehidupan mereka seperti apa, yang mana yang benar, yang dan yang mana yang salah. Kita hanya melihat sepintas. Tapi cobalah tampilkan konten-konten hiburan yang memotivasi, yang membuat orang lebih maju gitu loh, yang bisa menyemangati para warga TikTok untuk membuat konten. Jangan yang kayak gini terus, bosen. Tetap pada pendirian bahwa kami akan tetap menjalankan. Kalau saudara tidak datang, nanti akan tahan. Ganti, kau masih malu kau. Kau masih malu kau. Lihat hijabmu, lihat usiamu. Hei Om Rasman, hei. Om yang bikin rusuh tuh lu Om. Dengar gak, lu yang bikin rusuh. Itu pengadilan, bukan terminal. Mau main preman-premanan bukan di pengadilan. Sebenarnya profesi lu tuh apa sih Om? Kalau boleh tahu. Pengacara bukan sih? Ditambah hakim disuruh lihat, hei lihat jilbabmu, hei lihat usiamu. Nggak ada hubungan sama yang namanya jilbab. Jilbab nutup aurat. Usia juga nggak ada hubungan Om. Ditambah pengacaranya juga kan naik-naik bangku tuh, meja tuh. Di mana wibawa pengadilan? Kayaknya kayak gini harus diusut deh, bener-bener diusut. Karena apa? Udah ngejelekin wibawa pengadilan. Mana ada pengacara sampai naik-naik ke meja kayak gitu? Lu mau ngapain? Parah sih kalau ini nggak sampai ditindaklanjuti, karena ini udah ngejelek-jelekin pengadilan di Indonesia. Ini pertama kali lo ada kayak ginian. Aneh lu Om. Tunjukin keilmuannya dong Om. Attitude-nya juga. Kasih contoh yang baik. Jangan gila-gila pamor. Malu gua sama Om, sumpah. Gimana tanggapan kalian? Komen. Bang Rasman. Oh Bang Rasman. Merinding aku Bang Rasman. Ngelihat dirimu Bang Rasman. Merindingnya bukan merinding aku kenapa-napa ya. Merinding aku takut ketika Bang Rasman heboh kayak gitu kan, lagi mau berantem gitu kan, mau meninju Bang Hotman Paris, tapi ya kan aku merinding, aku takut kalau nanti misalnya tiba-tiba abang di situ ini kaku mendadak, jantungan gitu kan, kena serangan jantung. Bang, aku ngasih saran aja bang ya, kalau misalnya besok mau ada acara sidang, mendingan bang bermeditasi dulu, tarik nafas dalam-dalam, pikirkan dalam-dalam, heningkan. Rasman sama temen-temennya mau diem nggak? Ntar gue kasih raket nyamuk nih.
Ini buat seluruh pengadilan yang ada di Indonesia ya. Kalau misalnya ada Rasman dan timnya ada sidang ya, tolong deh dites dulu kesadarannya. Coba tanya, Bapak tahu kan ini pengadilan ya, bukan terminal ya Pak ya, bukan ya, pengadilan ya. Gila, pengadilan dibikin gak ada marwahnya sama Rasman. Gila. Apalagi siapa itu? Ada yang naik kursi, naik meja. Apain sih? Firdaus juga. Kan lu membangga-banggakan lu banyak pekerjaan lu, profesi lu banyak, mulai dari apa namanya? Vokalis band ya kan, gitaris, drummer, terus lu wartawan juga, manusia silver, pedagang asongan, banyak lah ya. Tapi kenapa mesti ada pengacara di salah satunya? Ada lagi satu nenek-nenek kan pakai jilbab putih tuh ya, dia teriak-teriak, nggak tahu bu ibu teriak apa, tapi yang jelas di kuping saya kedengarannya kayak lontong sayur, toprak, gado-gado mau, masih ada lontong, masih ada tuh. Ini mohon maaf ya, saya aja yang orang kampung ya, saya orang kampung nih, ngelihat kalian itu kampungan sekali. Seorang pengacara yang memiliki disiplin ilmu jadi seperti tidak sekolah dibuat sama si Rasman dan teman-temannya. Firdaus sama Rasman, Firdaus, lu belum ini kan, belum ada profesi pedagangmu kena, udah mendingan lu bantuin gue dagang aja deh. Ini Rasman kenapa ya Rasman ngamuk-ngamuk di pengadilan ya? Gue kata nih si Rasman mabok kecubung apa mabok genjer sih? Itu pengadilan udah dibikin kagak ada marwahnya sama si Rasman ini. Beneran sumpah, lu ngamuk-ngamuk, ngereok begitu, lu mabok genjer apa mabok kecubung? Gue kadang-kadang suka heran ya. Apalagi tuh yang naik-naik meja tuh ya. Gue kata mah astagfirullah. Udah tuh Rasman sama yang naik-naik meja itu udah mabok genjer fix ya. Mabok genjer ya. Udah yang satu ngereok ya, yang satu lagi ngereok naik-naik meja ya. Udah kayak mau silat ya. Udah kayak mau silat. Susah ya. Susah kalau orang udah mabok genjer tuh susah. Puyeng gua. Bentar, itu kok udah Zuma kok rese banget sih di persidangan. Petantang tenteng, ada juga sampai yang naik-naik meja. Gila ya, minus etika, gak punya sopan santun, naik-naik meja. Kau pikir mau kungfu? Hargain dong orang lain, itu ruang persidangan loh. Basicnya gak punya sopan santun, susah. Coba, saya tidak takut, hakim harus diganti. Apa sih? Fakta unik tentang kura-kura. Kura-kura kalau kamu sentuh tempurungnya, kura-kura dapat merasakannya. Karena di tempurung kura-kura terdapat pembuluh darah yang berfungsi sebagai sensor perasa. Sama seperti kamu kalau menyentuh kepalanya Rasman, dia juga akan merasakannya. Nggak percaya? Coba aja sentuh kepalanya Rasman. Rasman Nasution ngamuk guys, nyaris mukul Bang Hotman Paris. Sebelumnya Bang Hotman Paris melaporkan Rasman ini terhadap pencemaran nama baik. Dan pada saat sidang, dia tidak terima statusnya dijadikan terdakwa. Terlihat Bang Rasman ini dia memegang pundak Bang Hotman di sidang kasus pencemaran nama baiknya itu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari 2025. Ini sangat rame guys, ricuh. Ketika Bang Rasman tiba-tiba menghampiri Bang Hotman, itu langsung dilerai sama semua orang. Sidang ini sebenarnya sidang yang tertutup, tapi Bang Rasman ini sebenarnya nggak terima karena pengen transparan dan diliput oleh semua media. Nah, di tengah persidangan Bang Rasman ini mencoba menghampiri Bang Hotman Paris ini guys. Tapi ini kalau berantem ini bahaya juga ini guys, antar pengacara besar. Ya pokoknya jangan sampai berantem dah, kan kita udah ada di pengadilan dan ada hakim yang akan mengadili kasus tersebut. Menurut gue ini dua orang yang sangat vokal dan sangat bermental baja ya guys. Api lawan api ibaratnya gitu. Nah, akibat ricuh tersebut sidang diskors oleh hakim. Semoga saja Bang Rasman Nasution dan Bang Hotman Paris ini baikan lagi ya guys. Kalau bisa saling pelukan. Udah damai-damai, udah damai. Aduh nih orang ya. Di mana-mana ribut anjir.
Di sini ribut, di sana ribut, di persidangan ribut. Ada aja masalahnya. Tolong dong kepada pemerintah Indonesia, aparat Indonesia, Pak Presiden, Pak Menteri yang berwenang dalam hal ini, tolong segera diurus orang ini. Karena menurut saya sudah meresahkan, bikin gaduh, mencoreng persidangan. Bahkan di situ ada yang sampai naik meja, padahal di situ orang-orang yang berpendidikan semua. Ini gimana nanti ditonton orang banyak, orang negara luar nonton persidangan kita. Ntar mereka bilang kita nggak ada adab. Hanya karena kelakuan si Bahlul-Bahlul ini. Jadi tolong dong segera diurus lah orang ini. Karena perasaan dari kemarin gak selesai-selesai anjir masalahnya. Dari dulu pas zaman Covid sama Denis, sama Uya Kuya. Kemarin juga sama Nikita Mirzani, sekarang sama Hotman Paris. Banyak banget musuhnya anjir. Gak kelar-kelar. Ada aja yang diajak duel, ada aja yang diajak ribut sama dia. Ini tolong, ini udah meresahkan sih. Firdaus, ya Allah. Firdaus sekali wobu. Oh. Apaan sih ini pengacara berpendidikan tapi kayak nggak sekolah, kayak preman. Gak, mana ada lo diem ya Rasman, gak ada lo diem. Gak ada lo diem. Dia kebuka dia pintu, dia maaf dia. Katanya sama ini saya diem. Mana ada lo diem? Thank you Evan. Ini tanggal berapa? Tanggal berapa ini? Tanggal 6. Oh. Ingetin tanggal 8. Omelin mbak. Firdaus, lu kan udah bener ya, lu udah bener jadi vokalis. Lu kan banyak nih profesinya, udah bener jadi vokalis, jadi jurnalis, jadi apa lagi tuh? Jadi apalah. Kenapa mesti pengacara sih diantaranya? Mana Bang? Ke ketua pengadilan minta diganti. Diganti kan? Hakim masuk angin, lu masuk angin lu lihat kembung. Lu nggak lihat tuh. Oh jadi makan ini gara-gara si ini nih. Rasman mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap keputusan hakim yang memutuskan sidang dilakukan secara tertutup. Ia kemudian berkata lebih baik langsung penjarakan saja, tidak usah diadili. Tapi guys, apakah keputusan sidang tertutup ini sah atau tidak? Sidang tertutup bukanlah hal yang sembarangan guys. Dalam hukum acara pidana di Indonesia itu, sidang tertutup bisa dilakukan dengan dasar hukum yang jelas. Menurut pasal 153 KUHP, sidang bisa dilakukan tertutup demi melindungi kepentingan umum, saksi ataupun korban. Terutama dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan keamanan atau kerahasiaan. Apakah hakim berhak memutuskan sidang tertutup? Jadi guys, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah sidang dilakukan secara terbuka atau tertutup. Keputusan ini harus didasarkan pada kriteria hukum seperti perlindungan terhadap saksi, korban, ataupun keamanan negara. Jadi guys, meskipun Rasman merasa tidak puas, keputusan hakim itu sah selama sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi jika Rasman merasa keputusan hakim tidak adil, ia memiliki jalur hukum guys untuk mengajukan keberatan atau permohonan pergantian hakim. Tindakan mengamuk atau mengeluarkan kata-kata yang provokatif justru akan merugikan dirinya di pengadilan. Jadi bagaimana sebaiknya seorang terdakwa menyikapi keputusan yang dianggap tidak adil di persidangan? Tulis di kolom komentar.
Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.